Oke, pada kesempatan kali ini, Mimin kembali akan menceritakan film dari Korea Selatan yang berjudul Kingdom Unseen of the North. Film ini dibintangi sederet aktor ternama Korea Selatan yaitu Jamal Kusmayadi, Park Supriyanto, dan masih banyak lainnya. Jadi tanpa berlama-lama di awal, inilah Kingdom Unseen of the North. Film dibuka dengan memperlihatkan gadis kecil yang sedang berada di tengah hutan. Gadis itu bernama Ansin. Ansin melihat ada sebuah altar kuno dengan ukiran gambar sebuah tumbuhan. Tertulis bahwa tumbuhan ini bisa menghidupkan orang mati, namun ada harga yang harus dibayar. Lalu Sin berpindah memperlihatkan seekor rusa yang sedang berada di tengah hutan. Terlihat rusa itu sedang memakan tumbuhan yang ada di depannya, yang dimana tumbuhan itu adalah tumbuhan yang kita lihat di awal tadi. Tak lama setelah memakan tumbuhan itu, rusa itu terlihat kesakitan dan terjatuh. Lalu rusa itu pun bangkit dengan mata yang sudah memutih. Rusa itu berjalan sempoyongan, mendekati seekor harimau. Di mana yang kita tahu pada umumnya rusa akan lari jika bertemu pemangsa. Namun rusa yang satu ini lebih agresif dan asal maju saja, sehingga harimau pun menerkamnya. Masih di dalam hutan, terlihat dua orang dari pasukan Joseon yang sedang berpatroli di area perbatasan hutan Joseon. Mereka menemukan sekumpulan mayat yang tergeletak bekas habis dibunuh. Diketahui mereka adalah orang-orang dari suku Pajowi yang sedang mencari ginseng liar. Entah dibantai oleh manusia atau hewan buas, namun seorang komandan dari Joseon seperti menemukan petunjuk dan dia pun menyembunyikannya. Si komandan pun akan pergi ke desa perbatasan guna mencari tahu tentang masalah ini. Di desa perbatasan, terlihat Ansin yang ditegur oleh ayahnya. Dikarenakan Ansin yang baru kembali dan berani memasuki hutan terlarang. Ansin pun menjelaskan bahwa dia ke sana untuk mencari obat guna ibunya yang sedang sakit. Ansin mengatakan bahwa dia menemukan altar kuno dengan ukiran sebuah tanaman yang bisa menghidupkan orang mati. Namun ayahnya tidak mempercayai Ansin dan berkata, tidak mungkin ada altar kuno di sana. Alasan ayahnya melarang dikarenakan hutan itu sangat berbahaya dan tidak boleh dimasuki sembarangan orang. Jika ditemukan oleh pasukan Joseon, mereka akan memotong lidah orang tersebut, dan ayah Ansin tak mau itu terjadi kepada Ansin. Lalu sampailah komandan tadi beserta anak buahnya. Tujuan komandan itu ke sini ternyata untuk menyuruh ayah Ansin menyebarkan rumor bahwa orang Pajawi yang tewas di dalam hutan tadi dibunuh oleh harimau. Dan diketahui, ayah Ansin adalah seorang mata-mata Joseon yang sangat setia, walaupun dia berasal dari suku Pajawi. Ayah Ansin pun menerima tugas dari komandan tersebut. Sepulangnya komandan dari desa perbatasan, dia disambut oleh anak buahnya yang mengatakan 15 mayat di hutan tadi telah dibawa ke sini. Anak buah komandan pun menjelaskan, walaupun ada gigitan atau cakaran hewan buas, namun akan tetapi ini adalah murni ulah dari manusia. Dan komandan pun menjawab bahwa memang dia sudah mengetahuinya, serta takut kebenaran ini akan terungkap dan sampai ke telinga suku Pajowi. Yang dimana jika suku Pajowi bersatu, mereka akan berjumlah 10.000 orang. Dan bagaimana nasib pemerintahan Joseon jika suku Pajowi menyerang mereka? Maka dari itu si komandan pun akan tetap menutupi kebenaran ini dan akan memberitahu kepada orang-orang bahwa harimaulah pelakunya. Si komandan pun pergi ke tempat seorang komisaris militer dan menuduhnya telah membunuh 15 orang dari suku Pajowi. Si komisaris militer sempat mengelak, namun si komandan menunjukkan bukti bahwa dialah pelakunya. Lalu komisaris militer itu menjelaskan bahwa dia tak terima
jika suku Pajowi ingin mengambil ginseng liar di tanah Joseon dan telah sembarangan memasuki hutan tersebut. Si komandan pun memperingati komisaris tersebut agar tidak usah keluar dan tetap bungkam, biarkan si komandan yang akan mengurus masalah ini. 경고입니다. Kembali ke Ayah Ansin. Ayah Ansin sedang berkemas untuk pergi ke Pajowi guna menyebarkan rumor. Ansin pun melarang ayahnya dan berkata bahwa jika ulah harimau itu bohong, maka hanya akan membuat ayah Pajowi marah dan menyebabkan Ayah Ansin dalam bahaya. Ayah Ansin pun hanya berkata bahwa memang menjadi mata-mata itu adalah tugas yang berbahaya. Ayahnya pun pamit dan meminta Ansin untuk menjaga ibu dan adiknya. 배신할 수는 없다. Sesampainya di Pajowi, Ayah Ansin langsung menyebarkan rumor seperti perintah si komandan. Namun ada seorang pasukan Pajowi yang bertanya apakah itu benar, dan jika Ayah Ansin berbohong, maka dia akan membunuh Ayah Ansin. Beralih kepada Ansin yang memasuki hutan terlarang. Tujuannya untuk mengambil tanaman yang ada pada altar tersebut, guna ibunya yang sedang sakit. Lalu terlihat keesokan harinya si komandan telah mengumpulkan orang-orang untuk memburu harimau, yang katanya membunuh para orang-orang Pajowi. Padahal ini semua hanyalah pengalihan dari si komandan yang tidak mau fakta pembunuhan itu terbongkar. Lalu terlihat dalam rombongan pemburu ada orang-orang Pajowi yang menyamar untuk mencari tahu langsung tentang apakah benar bahwa saudara mereka mati oleh harimau. Lalu tak lama harimau yang kita lihat di awal film tadi pun muncul. Si komandan pun heran, padahal ini hanyalah rekayasa. Harimau itu pun membantai orang-orang yang ada di dekatnya, lalu berlari ke area padang rumput. Sontak orang dari Pajowi pun ikut menyerang, disusul oleh si komandan dan anak buahnya. Setelah membunuh harimau itu, orang Pajowi pun membelah perut dari harimau itu untuk melihat apakah benar saudaranya tewas oleh ulah harimau. Namun dia tak menemukan apa-apa lalu mengancam si komandan dengan mengatakan bahwa mereka orang Pajowi akan segera balas dendam. 우리 형제들이 죽었다는데 그들의 죽음을 우리가 형제들이 죽었다. 이작될 것이다. Malamnya tanpa angin, hujan ataupun badai, suku Pajowi menyerang desa perbatasan dengan membakar rumah para warga, lalu membunuh mereka semua tanpa terkecuali. Ansin yang melihatnya dari kejauhan pun berlari menuju ke desanya dan menemukan keluarganya sudah tewas tergantung. Ansin yang tinggal sebatang kara itu pun pergi ke kamp militer Joseon dan meminta si komandan untuk membalaskan dendamnya, entah 1, 2, atau 10 tahun ke depan, asalkan dendamnya terbalaskan. Dia mendengar bahwa ayahnya telah dibunuh dan tak mengerti mengapa Pajowi menyerang desanya tanpa alasan. Ansin pun meminta agar dia diizinkan tinggal dan melakukan pekerjaan apa saja, bila perlu mata-mata sekalipun. Si komandan pun berkata dia turut berduka, namun ini bukanlah masalah Joseon. Ansin pun dibawa ke sebuah kandang babi dan disuruh untuk tinggal dan tidur di tempat tersebut, serta melakukan pekerjaan seperti menyuci pakaian, memberi makan babi, dan menjadi mata-mata. Di sela-sela pekerjaannya tak lupa dia juga berlatih memanah guna untuk berburu, tapi tak diketahui hasil buruannya diapakan. Tahun pun berganti tahun. Terlihat kini Ansin yang sudah dewasa.
Sampai dewasa itu pun dia masih bekerja layaknya budak. Malamnya Ansin didatangi oleh seorang tentara. Ansin pun mengancam serta mengusir pria itu keluar. Namun pria itu mengancam balik. Ansin pun harus rela ditiduri oleh pria tersebut. Keesokan harinya, terlihat ada pesan yang datang dari kekaisaran. Pesan itu berisi tentang putusnya hubungan perdamaian dengan Jepang. Kaisar pun menyuruh agar komandan beserta pasukannya untuk datang membantu. Sang komandan pun memerintahkan bawahannya untuk meninggalkan beberapa pasukan guna berjaga dan lainnya bersiap untuk berperang dikarenakan takut akan suku Pajowi. Komandan pun bergegas untuk menemui Ansin, lalu menemukan si pria mesum yang baru saja keluar. Komandan pun memperingatinya untuk tidak berbuat hal seperti ini lagi. Lalu komandan menyuruh Ansin untuk mematai-matai Pajowi dengan lebih terperinci. Ansin pun langsung menuju ke kamp orang Pajowi dengan mengendap-endap. Tak lama datanglah satu orang yang mendekati Ansin. Dia pun langsung bergegas masuk ke dalam sebuah ruangan untuk bersembunyi. Namun orang itu juga masuk ke ruangan Ansin bersembunyi. Dia seperti memberi makan seseorang. Setelah pergi, Ansin pun mendekati orang yang diberi makan tersebut. Ternyata orang itu adalah ayahnya. Ansin pun menangis, tak percaya dan mengajak ayahnya pulang. Namun ayahnya menyuruh untuk membunuhnya saja dikarenakan sudah tak tahan dengan siksaan ini. Setelah membakar camp dan membunuh ayahnya, Ansin yang pulang itu pun bertemu dengan komandan serta pasukannya dan mengenali busur panah yang dibawa oleh komisaris militer yang terdapat pada salah satu mayat suku Pajowi. Malamnya Ansin menyelinap masuk ke dalam ruangan si komandan untuk mencari tahu fakta yang sebenarnya. Dia pun membaca gulungan yang ditulis oleh komandan. Lalu Sin pun flashback pada saat di padang rumput, yang ternyata si komandanlah dalang dari semua ini. Dia memfitnah bahwa orang Pajowi yang tewas di tengah hutan adalah ulah orang desa perbatasan, bukan ulah Joseon. Itulah yang menjadi alasan mengapa suku Pajowi membantai serta membakar desa Ansin. Setelah mengetahui kebenaran tentang semua ini, Ansin pun berniat untuk membalaskan dendamnya. Dia membunuh orang yang selalu memperkosanya. Lalu terlihat orang itu telah menjadi zombie dan menyerang tentara lain dengan sangat brutal. Yang dimana ini adalah ulah Ansin dengan cara membunuh, lalu memberikan tumbuhan yang bisa menghidupkan orang mati. Seketika Kim Joseon pun menjadi kacau dengan virus yang menyebar lewat gigitan. Tak sampai di situ, Ansin juga menaiki atap rumah untuk membunuh semua prajurit yang ingin kabur. Setelah membantai semua tentara Joseon, Ansin pun mengumpulkan semua para zombie dengan membuat umpan dari salah satu orang yang memperkosanya. Sedikit informasi, yang mendiduri paksa Ansin bukan hanya satu orang, melainkan lebih. Setelah mengumpulkan para zombie, dia pun langsung membakar semua zombie tersebut. Paginya Ansin mendatangi prajurit lain yang memperkosanya dan membawanya ke desanya dulu. Sesampainya di sana, Ansin seperti berhayal waktu desanya masih setentram dulu dan memasuki rumahnya. Yang ternyata Ansin telah merubah keluarganya menjadi zombie tepat sebelum dia pergi ke Joseon. Dan alasan Ansin sering berburu adalah hanya untuk memberikan para zombie ini makan. Setelah memberikan keluarganya makan, Ansin pergi ke tempat seorang tabib dan menjelaskan tentang tumbuhan ini.
dengan scene yang memperlihatkan Anshin yang merubah keluarganya. Lalu di scene akhir, memperlihatkan Anshin yang menarik busur panah dan mengarahkannya ke pemimpin suku orang Pajowi. Lalu film pun berakhir. Quotes dari film ini yang Mimin rasa cocok adalah, "Tak masalah siapa musuhnya, jika tanganku putus aku akan menendangnya. Jika kakiku juga putus, aku akan menggigitnya. Jika kepalaku buntung, aku akan menatapnya. Jika mataku dihancurkan, aku akan mengutuknya dalam kubur." Naruto episode 48 menit 19.30. Oke, itu dia alur film dari Kingdom Unseen of the North. Jika kalian suka, tolong ajak teman-temannya juga untuk suka. Dan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan di video ini. Saya mewakili warga kampung dan sederet toko-toko penting di kampung ini pamit undur diri. Thank you, arigato, kamsahamnida. Assalamualaikum.